Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar sahabat? Semoga kita semua masih takut kepada Allah, karena hati yang takut kepada Allah akan senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Karena hati yang takut kepada Allah akan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, karena Allah akan mengazab orang-orang yang kufur akan nikmatnya. Sahabat, mari bersama kita menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa rujukan kita dalam bertindak, senantiasa sebagai tolak ukur kita dalam menjalani kehidupan ini, karena Allah telah memberikan kita seorang manusia yang memiliki akhlak yang terpuji. Dalam keadaan sehat, Rasulullah telah memberikan contoh dan teladan. Dalam keadaan sakit, Rasulullah pun memberikan kita contoh dan teladan. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita bersama berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita adalah umat Rasulullah yang selalu menjaga diri kita dengan sunnah-sunnahnya. Sahabat, Allah menggambarkan dalam surah Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yazlimu rabbuka ahada. Ketika kitab diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa, maka orang-orang yang berbuat dosa itu akan berkata, ya wailatana, wahai celakalah kita, ma li hadzal kitabi, apa yang telah diberikan kepadaku atas kitab ini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan, tak sedikit pun terlewatkan baik kecil ataupun besar, illa ahsaha, dan semua tertulis dalam kitab itu. Semua terdapat apa yang kita lakukan. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun, karena Allah akan membalas semua yang kita perbuat, bukan yang kita tidak perbuat. Sahabat, mari kita merenung sampai detik ini, apa yang sudah kita ukir dalam kitab catatan amal kita. Apakah itu kebaikan atau malah sebaliknya? Apakah itu amal yang bermanfaat untuk orang lain ataukah sebaliknya? Jangan sampai
ketika Allah memberikan kita catatan-catatan amal, maka seperti yang Allah gambarkan dalam surah Al-Kahfi, ya wailatana, wahai celakalah kami. Ketika seorang beriman diberikan catatan amal kebaikannya dari sisi Allah, ada yang bahagia, ada yang mengatakan, aku ingin segera dihisap. Kenapa? Karena catatannya adalah catatan kebaikan-kebaikan yang akan mengantarkannya ke surga. Sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang pendosa, orang-orang munafik, dan orang-orang yang suka menyia-nyiakan usianya, yang suka menyia-nyiakan waktunya, bukan dengan hal-hal yang bermanfaat, maka ia akan membaca catatan amalnya sambil berkata, wahai celakalah aku, tidak ada sedikit pun dari apa yang aku lakukan luput dalam buku yang telah diberikan kepadaku ini. Sahabat, dunia ini adalah tempat kita beribadah, tempat ujian kita, tempat pendidikan kita sebagai manusia. Nanti di akhirat ada tempat penerimaan rapor kita selama di dunia. Semua tertulis jelas apa yang kita lakukan, kebaikankah atau kejahatan. Beruntunglah ketika seorang hamba Allah yang ketika ia hidup di dunia banyak melakukan dosa-dosa, banyak melakukan maksiat, namun ia bertaubat kepada Allah, maka kedudukannya di sisi Allah adalah seorang hamba Allah yang Allah ampuni, sebagai hamba Allah yang Allah sayang. Sebaliknya, celakalah seorang hamba Allah ketika dalam hidupnya dia banyak melakukan ketaatan, dia banyak melakukan kebaikan, namun dengan kesombongan dan takabur dia merasa lebih baik dari orang lain. Inni khairum minha, sungguhnya aku lebih baik daripada semua orang-orang, aku lebih baik daripada orang-orang lain, seperti yang dikatakan iblis kepada Nabi Adam. Maka dia wafat dalam kesombongan, maka murka Allah kepadanya. Sahabat, kita minta kepada Allah amalan-amalan yang baik selama kita hidup. Kita minta kepada Allah agar Allah menjaga kita senantiasa dalam kebaikan dan diwafatkan pula dalam kebaikan. Jangan pernah memandang rendah orang-orang yang saat ini berbuat dosa. Bisa jadi esok ia bertaubat dan menjadi orang yang paling taat sampai akhir hidupnya. Jangan pernah sombong ketika Allah memberikan amal yang baik kepada kita. Bisa jadi dengan kesombongan itu ia menjadi teman iblis yang akan menghuni neraka daiman abada. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat, marilah bersama kita introspeksi diri, bersama kita muhasabah diri agar tidak terjerumus dalam dosa-dosa, agar tidak terjerumus dengan sikap hati yang merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Marilah kita ukir catatan amal kebaikan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga ketika Allah memberikan kitab catatan amal kita nanti di akhirat, kita akan bahagia. Kita akan meminta disegerakan Allah untuk penghisaban, karena kita yakin bahwa dengan catatan amal yang Allah berikan pada kita, Allah memasukkan kita ke surganya dengan keridhaan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.